Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Perkenalkan, nama saya Stefanus, Dino Marsino Bawole dari kelas ekstensi B1.22 semester 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai makalah pergaulan bebas yang berbahaya di kalangan remaja, disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah agama. Disusun oleh Stefanus Dino Marsino Bawole, yaitu saya sendiri, 2274201025 NIM saya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia 2022. Kata pengantar, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah mengenai pergaulan bebas dengan tepat waktu. Makalah ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah agama. Makalah ini bertujuan untuk membahas mengenai fenomena atau masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Makalah ini belum dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun saya harapkan agar pembuatan makalah di waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi. Besar harapan penyusun, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun penulis. Latar belakang. Pada zaman ini, sekarang masalah mengenai pergaulan bebas sudah tidak asing lagi di masyarakat. Dapat dikatakan pergaulan bebas ini sudah menjadi masalah yang sering dijumpai, baik dalam lingkungan sekitar ataupun dalam media massa. Pihak yang rentan terlibat dalam pergaulan bebas, yaitu kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa, dan pada masa ini disebut juga masa abu-abu, di mana individu berada dalam proses mencari jati dirinya. Buka kurung Sumanti 2022 tutup kurung. Rentang usia remaja yaitu 10-19 tahun, buka kurung WHO tahun 2022 tutup kurung. Menurut Sulfikar 2022, masalah pergaulan bebas ini dimulai dari tindakan seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Dari beberapa tindakan yang telah disebutkan, tindakan yang paling identik dengan pergaulan bebas adalah perilaku seks bebas. Berdasarkan data yang ada pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, tercatat besaran persentase remaja yang sudah melakukan seks pada usia 11-14 tahun mencapai 6%, dan pada usia 15-19 tahun 74%, laki-laki dan perempuan 59% perempuan yang sudah pernah melakukan hal tersebut. Buka kurung Santi 2022 tutup kurung. Dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa cukup banyak remaja yang melakukan seks bebas. Hal tersebut disebabkan oleh pergaulan bebas yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan bebas selalu mengarah pada pergaulan yang berisiko, khususnya pada perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Selain itu, pergaulan bebas juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada hal negatif dalam mode, tren, dan perilaku. Jika pergaulan bebas ini dibiarkan dapat membuat banyak bahaya mengintai di kehidupan masyarakat. Maka dari itu, hal ini harus dihindari agar tidak berbahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan masa depan seseorang. Buka kurung CNBC Indonesia 2022. Adapun tercatat dalam Alkitab pada 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Ayat Alkitab ini mendukung untuk menghindari pergaulan bebas yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas terkait pergaulan bebas karena masalah ini tidak habis-habisnya terjadi di kalangan masyarakat yang menyimpang dari norma dan ajaran agama.
1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yang pertama, apa saja dampak yang terjadi dalam pergaulan bebas dalam bentuk seks bebas. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas atau seks bebas. Tiga, bagaimana cara mencegah atau menangani terjadinya pergaulan bebas atau seks bebas. 1.3 Tujuan penulisan. Tujuan pembuatan makalah ini untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai bahaya masalah pergaulan bebas yang sering dijumpai di kalangan masyarakat dan upaya penanganan yang dapat dilakukan. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Permasalahan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai norma dan ajaran agama (CNBC Indonesia 2022 menurut Daci 2022. Pergaulan bebas yaitu jalinan hubungan yang tidak terikat atau nilai yang dianut bersifat bebas dan secara langsung tidak terkontrol atau dengan kata lain tidak lagi berada dalam aturan. Pergaulan bebas ini merupakan salah satu perilaku melanggar norma dan hukum karena pergaulan bebas cenderung menciptakan karakter yang tidak terkontrol. Menurut Darnoto dan Hesti tahun 2020, dalam rentang waktu 1 dekade terakhir, pergaulan bebas yang merupakan kenakalan remaja semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan. Topik yang sangat dibicarakan pada masalah pergaulan bebas remaja adalah hubungan seksual sebelum pernikahan. Tindakan seksual di kalangan remaja merupakan tuntutan dari dalam diri, mengingat usia remaja sudah pada tingkat kematangan seksual. Adanya perkembangan teknologi dengan hadirnya internet memudahnya untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran, sehingga mudahnya usia remaja untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung pornografi yang mengakibatkan terjerumusnya anak ke dalam pergaulan bebas. Kemudian dengan adanya pengaruh dari media massa yang mempromosikan agar para remaja berani dan tidak merasa malu untuk bergaul bebas, membuat mereka memiliki pandangan bahwa budaya atau kebiasaan buruk yang berkembang dengan pesat telah berubah menjadi kebaikan. 2.2 Dampak dari pergaulan bebas. Terdapat beberapa dampak dari pergaulan bebas dalam bentuk seks bebas menurut Damayanti, Luhur, dan Yulin 2020. 2.2.1 Dampak fisik. Dampak fisik yang dapat terjadi adalah kehamilan yang tidak dikehendaki sehingga menimbulkan kecenderungan aborsi karena mereka belum siap hamil. Apalagi menjadi seorang ibu, dampak fisik lain yang dapat terjadi yaitu penyakit kelamin yang dapat ditularkan seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual. Seseorang berisiko terkena penyakit kelamin bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, dan apabila tidak diobati, maka penyakit ini dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi seperti kemandulan, kebutaan pada bayi baru lahir, bahkan kematian. 2.2.2 Dampak dari segi perilaku dan kejiwaan. Seks bebas akan menyebabkan terjadinya penyakit kelainan seksual berupa keinginan untuk selalu melakukan hubungan seks, di mana si penderita sering memiliki kelainan seksual, ciuman, rangkulan, pelukan, dan bayang-bayang bentuk tubuh lawan jenisnya. 2.2.3 Dampak dari segi sosial. Seks bebas menyebabkan seseorang tidak lagi berpikir untuk membentuk keluarga, mempunyai anak, apalagi memikul tanggung jawab. Mereka hanya ingin hidup di atas kebebasan semu. Lebih parah lagi, seorang wanita yang melakukan seks bebas pada akhirnya tidak sedikit dari mereka akhirnya hamil di luar pernikahan menjadi orang tua tunggal. Karena berbagai hal ini jelas tidak adil. Perempuan atau ibu hamil yang seharusnya bahagia menempatkan perlakuan istimewa justru menanggung beban sendiri. 2.2.24 Dampak dari segi perekonomian. Seks bebas akan melemahkan perekonomian si pelaku karena menurunnya produktivitas si pelaku akibat kondisi fisik dan mental yang menurun. Pengambilan harta untuk memenuhi keinginan seks bebas. Di samping itu, si pelaku juga berupaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk jalan yang haram dan keji seperti korupsi, menipu, judi, bisnis minuman keras dan narkoba dan sebagainya. 2.2.5 Dampak dari segi keagamaan. Para remaja terjerumus ke dalam seks bebas dan kemersatan akhlak dan mendapat hukuman di akhirat. Karena seks bebas merupakan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan Sang Pencipta. 2.2.6 Dampak dari segi hukum. Seks bebas membuat seseorang tidak akan berpikir dua kali untuk melakukannya, walaupun mereka tahu bahwa tindakan tersebut melawan hukum dan akan banyak kejahatan-kejahatan lain yang akan muncul seperti aborsi. Tindakan aborsi jelas melanggar hukum dan merenggut hak anak untuk hidup.
Seperti diutarakan dalam HAM bab 3 pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya bab 9 pasal 45 bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan seks bebas berujung di jeruji besi seperti disebutkan dalam HAM bab 12 pasal 81 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak yaitu Rp 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. 2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas. Adapun 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya seks bebas menurut Pravianti Ajar dan Lawenti 2020 2.31 2.3.1 faktor internal. Faktor internal merupakan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor yang menyebabkan seseorang remaja melakukan seks bebas adalah faktor umur atau usia, faktor keluarga dan faktor kurangnya mengontrol diri, faktor agama, dan faktor hilangnya rasa malu. 1. Faktor usia. Dalam tingkatan usia remaja, mereka banyak mencari jati diri dan memiliki kondisi yang belum stabil serta mengalami masa pubertas. Masa pubertas ini adalah mendorong seksualitas seorang remaja sehingga membuatnya mencari penyaluran seksualitasnya. Dalam hal ini, jika remaja memiliki kondisi kontrol diri yang baik dan memiliki penanaman agama yang kuat, remaja tersebut tidak mudah melakukan tindakan seks bebas. Kedua, faktor keluarga, di mana remaja ini memiliki hubungan keluarga yang buruk yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua pelaku. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya penanaman moral di lingkungan keluarga. Jika keluarga yang dinilai merupakan pendidikan pertama dalam kehidupan, maka orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya tidak mendapatkan pengawasan serta pendidikan yang semestinya. Menurut John McCord menyebutkan bahwa variabel kasih sayang orang tua, kurangnya percaya diri dari sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan, mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkolerasi dengan tingkah laku kriminal sehingga remaja ini menyalurkan rasa kasih sayang terhadap pasangan dan kasih sayang yang disebutkan awalnya hanya sebatas sentuhan, namun dalam kelawan remaja yang sudah dalam kondisi baik mencoba untuk melakukan tindakan yang lebih. Tidak optimalnya peran orang tua dalam pertumbuhan seorang remaja dapat menyebabkan remaja menjadi bebas dan menjadi tidak terurus. Ketiga, faktor kurangnya kontrol diri, di mana remaja tidak dapat menahan diri untuk mencapai kebutuhan meskipun melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Kontrol diri ini diperlukan untuk dari kontrol sosial yang dilakukan oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan seks diperbanyak membuat remaja memiliki rasa ingin yang tahu yang kuat, lalu kurangnya pengawasan di sekolah yang seharusnya dilakukan oleh guru membuat remaja ini menjadi bebas dan melakukan seks bebas, sehingga dengan kurangnya pendidikan mengenai seks membuat remaja melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama. Faktor keempat, faktor agama. Faktor ini dapat mempengaruhi remaja melakukan seks bebas dikarenakan penanaman pendidikan agama yang kurang baik di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Remaja yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang kuat akan mudah terjerumus hal-hal negatif di sekitarnya, di mana remaja tersebut tidak memiliki kondisi yang cukup kuat untuk menahan rayuan serta godaan yang tidak baik dan tidak tahu mana hal yang baik dan hal yang buruk apabila pendidikan agama yang tidak ditanamkan kuat oleh lingkungan keluarga dan sekolah. Kelima, faktor hilangnya rasa malu. Faktor ini terjadi dikarenakan pergaulan yang bebas menyebabkan remaja tersebut tidak malu melakukan seks bebas. Hilangnya rasa malu ini juga merupakan sebuah bagian apabila pendidikan agama tidak kuat, maka remaja tersebut memiliki rasa malu yang tertanam dalam dirinya. 2.3.2 faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yang bersumber dari luar individu, di mana faktor ini merupakan faktor yang berpangkal dari lingkungan yang di luar individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi remaja melakukan seks bebas adalah faktor lingkungan, pergaulan, faktor lingkungan sekolah, faktor ekonomi, serta faktor teknologi dan media sosial. Pertama, faktor lingkungan pergaulan.
Lingkungan pergaulan dalam hal ini sangatlah berpengaruh terhadap seseorang, terutama dalam konteks budaya di mana seorang perempuan yang salah pergaulan akan menjadi nakal karena banyaknya pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan dan memaksa pembentukan sebuah perilaku buruk sehingga seorang remaja melakukan seks bebas. Faktor yang menyebabkan remaja melakukan seks bebas dikarenakan mereka berteman dan bergaul dengan remaja dengan kondisi serupa di mana hal ini akan membuat remaja tersebut terpengaruh sehingga melakukan hal menyimpang tersebut. Remaja yang melakukan suatu perbuatan menyimpang ini dapat dilihat dari dengan siapa dia berteman dan apa yang dilakukan teman mereka merupakan perilaku negatif. Kedua, faktor lingkungan sekolah. Faktor di mana mereka masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang baru lebih luas lagi dari lingkungan sebelumnya. Sekolah merupakan tempat untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari guru yang ada. Dalam hal ini, guru merupakan suatu contoh yang harus diteladani oleh guru pula yang dapat membentuk karakter muridnya, namun tanpa adanya penanaman moral serta penanaman agama yang kuat di mana remaja tersebut masuk ke dalam lingkungan sekolah yang terdapat bermacam-macam sifat maupun karakter remaja menjadi salah satu dalam lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembentukan suatu karakter remaja. Apabila lingkungannya baik, maka remaja tersebut menjadi baik. Sebaliknya, apabila lingkungan itu buruk, maka remaja itu dapat terpengaruh menjadi buruk pula. Dalam hal ini, guru wajib memberikan penanaman moral dan pengetahuan agama di sekolah. Faktor ekonomi. Faktor mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan seseorang. Apabila seseorang menderita kemiskinan atau memiliki kondisi ekonomi yang lemah, maka dengan mudahnya kondisi perekonomian membuat seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Menginginkan sesuatu namun tidak memiliki keuangan yang cukup hanya akan memperburuk gaya hidup dengan adanya tekanan dalam diri remaja untuk melampiaskan nafsunya dan mendapatkan barang-barang yang diinginkan seperti barang mewah, handphone, pakaian model terkini, makan uang dapat membuat remaja tersebut merelakan harga dirinya dan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Dengan melakukan seks bebas di luar nikah untuk mendapat keimanan agar tercapainya gaya hidup yang diinginkan. Faktor teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi yang semakin canggih di masa modern ini menyebabkan mudahnya akses internet dalam masyarakat. Saat perkembangan internet telah menjadi hal yang populer dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Di dalam internet terdapat banyak konten-konten yang memberikan informasi, konten menarik berupa hiburan, serta konten lainnya yang termasuk dalam kategori pornografi. Teknologi dan media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan. Banyak hal disebarkan di media sosial, baik berpengaruh positif maupun negatif. Media sosial menjadi sebuah ketergantungan. Apabila media sosial tidak difilter dengan baik, maka pengaruh negatif bagi perkembangan akan tidak sangat dapat menguasai melakukan suatu tindak kejahatan, salah satunya yaitu seks bebas. Upaya mencegah atau menangani terjadinya pergaulan bebas. Adapun upaya pencegahan terbagi dalam dua kategori sebagai upaya pencegahan seks bebas menurut Setiabudi, Oktama, dan Idam 2021. 2.4.1 upaya internal. Upaya internal ini meliputi sendiri dalam rangka mencegah pergaulan seks bebas pada remaja. Ini meliputi pertama, penguatan pendidikan agama sebagai hal fundamental dalam kehidupan seseorang. Agama memegang peranan dalam menentukan yang mana dibolehkan dan mana yang dilarang sehingga mampu menjadikan sebagai sebuah pedoman berperilaku. Dengan memperkuat pendidikan agama, tentu kita akan mampu memahami aturan secara mendalam sehingga kita remaja tersebut diperhadapkan perilaku menyimpang, ia dapat menghindarinya sebagai sebuah manifestasi pendidikan agama yang dimilikinya. Pendidikan agama diperoleh melalui keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat. Kedua, memperkuat karakter diri yang positif. Hari ini kita mau mengarahkan perilaku kita ke arah positif, bukan pada hal-hal negatif yang bermuara pada penyimpangan. Konsep ini mampu ditempuh dengan jalan memberikan ambang batas dalam berperilaku. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya pada penguatan pendidikan agama. Aspek ini adalah kelanjutan dari poin tersebut, di mana kita mengimplementasikan pemahaman agama kita ke dalam pola pikir mana yang tidak boleh dilakukan oleh diri kita, yang dapat pemahaman yang baik membentuk karakter diri yang positif pada remaja. Membatasi pergaulan diri adalah menjelaka pelanggapan dari dua sebelumnya, di mana kita bisa membatasi diri kita dalam bergaul dengan siapa dan seberapa jauh kita bisa bergaul. Hal ini akan meminimalisir pola pergaulan yang tidak sehat dan cenderung membantu kita untuk berada pada lingkungan pergaulan yang baik dan positif. Sebab teman bergaul memiliki peran sangat kuat bagi perkembangan seseorang. 2.4.2 upaya eksternal. Upaya internal terdapat eksternal yang mendukung upaya pencegahan seks bebas. Pertama meliputi pertama, peran orang tua atau keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi yang pertama dalam membentuk karakter dan pribadi individu sendiri, sehingga mereka memainkan peran yang signifikan. Orang tua memberikan pengawasan dan juga sosialisasi tentang nilai dan norma bagi individu agar mereka mampu menjadi pribadi normatif. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan pemberian nasihat, pengawasan dan pencegahan berupa larangan dan lain sebagainya sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan bagi anaknya tersebut. Kedua,
peran sekolah dan guru di mana sekolah berupaya memberikan program dan kebijakan pembentukan budi. Upaya itu dilakukan dengan kegiatan literasi rutin. Selain guru berperan sebagai agen edukatif yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan tetapi mendidik untuk membentuk moralitas siswa. Upaya tersebut dilakukan dengan nasihat di sela-sela pembelajaran serta pemberian pengetahuan atau edukasi terkait seks bebas agar siswa menghindari akibat yang ditemukan dari perilaku pergaulan bebas. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Di Indonesia, permasalahan mengenai pergaulan bebas dengan bentuk perilaku seks bebas sangat marak terjadi di kalangan remaja. Hal tersebut menyebabkan beberapa dampak yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya berbagai upaya pencegahan agar perilaku seks bebas dapat teratasi di kalangan Indonesia, khususnya usia remaja. Karena pada usia sangat rentan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu remaja juga masih sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, sertanya kurang pendidikan atau pemahaman moral dan agama. Dampak dari pergaulan bebas atau seks bebas ini dapat terjadi secara berkepanjangan dan dapat pula terjadi tindakan kejahatan lain yang tidak dikehendaki serta merusak masa depan mereka. Dari penulisan makalah ini diharapkan pembaca maupun anak usia remaja semakin sadar dan paham terkait pendidikan harus agar dapat terhindar dari perilaku seks bebas dari risiko yang dapat terjadi. 3.2 saran terkait dengan permasalahan pergaulan bebas dalam bentuk perilaku seks bebas. Penulis menyarankan untuk semua berlembaga pendidikan maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga perlu diberikan sosialisasi atau edukasi mengenai pergaulan bebas, karena lembaga-lembaga atau lingkungan dapat dikatakan masih enggan memberitahu mengenai perilaku seks karena merupakan hal yang sensitif untuk dibicarakan. Kemudian untuk anak usia remaja sebaiknya dapat memfilter lingkungan pergaulan agar tidak terjerumus dalam kejahatan atau tindakan negatif. Mungkin itu sekian dari pembahasan dan still confused about finding a cool campus, looking for a major that is very much needed in the future. Let's join at University Development Indonesia, a private university in Manado, North Sulawesi. University is located at Jalan Worter Mongon City. Environment 2 Bahu, Manado City, North Sulawesi, Indonesia. Faculties and study program: Nursing Faculty, Nursing Nurse Profession, Faculty of Law, Legal Student, Faculty of Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Faculty of Agriculture, Agribusiness, Faculty of Social Science and Political Science, Faculty of Literature, English, Literature,